Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik, berdasarkan polling yang saya buat di komunitas Primatika 1 hari yang lalu, bahan apa yang kalian ingin saya bahas ketika liburan nanti? Ternyata hasilnya 52% menginginkan pembahasan strategi SNMPTN dan SBMPTN. Disusul kemudian pembahasan soal-soal UTBK sebanyak 38%. Nah, karena itu mulai dari video ini, edisi video ini, dan beberapa edisi video berikutnya, kita akan membahas tentang SNMPTN dan SBMPTN. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya, ya. Baik adik-adik, pembahasan pertama tentang strategi SNMPTN SBMPTN, kita mulai dari informasi terbaru tentang SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2021. Ini dikeluarkan oleh LTMPT pada tanggal 12 Desember lalu ya. Mari simak baik-baik apa informasi terbaru tentang SNMPTN di tahun 2021 nanti. Informasi yang pertama tentang kuota adik-adik. Kuota SNMPTN di tahun 2021 nanti. Kuotanya adalah minimum 20% dari daya tampung, gitu ya. Nah, daya tampungnya berapa? Nanti kita akan lihat dari masing-masing program studi di masing-masing universitas. Oke, minimum 20%, berarti bisa lebih ya, tergantung universitasnya. Jadi ini berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya ya, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Biaya ditanggung pemerintah, gratis, gitu ya. Baik, kemudian tentang apa? Tentang prosedurnya. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin mengikuti SNMPTN adalah pengisian PDSS. Ini kalian nggak perlu ribut, nggak perlu sibuk. Ini tugasnya sekolah. PDSS itu apa? Pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi itu tugas sekolah untuk mengisi data-data tentang sekolah dan siswa. Gitu ya. Kalian bisa mengingatkan operator sekolah atau siapapun yang mengurus tentang SNMPTN di sekolah kalian nanti. Dan pendaftaran SNMPTN, gitu ya. Kalian harus memiliki akun di LTMPT. Nah, caranya gimana? Kalian bisa registrasi akun di LTMPT di portal https portal.ltmpt.ac.id, ya. Nah, kemudian dari situ kalian melakukan pendaftaran SNMPTN. Ya, kalian melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu selain sekolah kalian melakukan pengisian PDSS. Oke. Nah, registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN dilaksanakan pada tanggal 4 Januari hingga 1 Februari 2021 bagi lulusan tahun 2021 dan yang ikut SNMPTN. Loh, Kak, kok yang ikut SNMPTN? Berarti ada yang tidak ikut? Ya, karena tidak semuanya bisa mengikuti SNMPTN 2021 seperti tahun lalu. Ada syaratnya. Apa saja syaratnya ini? Persyaratan sekolah yang pertama, SMA, MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Yang kedua, ketentuan akreditasi. Jadi kalau sekolah kalian akreditasinya adalah A, maka 40% dari siswa terbaik di sekolah kalian itu berhak mengikuti SNMPTN. Kalau akreditasi sekolah kalian B, maka hanya 25% siswa terbaik saja di sekolah kalian yang berhak mengikuti SNMPTN. Terus kalau akreditasinya hanya C, maka hanya 5% ya yang terbaik di sekolah kalian yang berhak mengikuti seleksi SNMPTN. Yang kedua, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ini tugas sekolah ya. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti sekolah yang melakukan seleksi siapakah siswa-siswa mereka yang berhak mengikuti atau mendaftar lewat jalur SNMPTN. Ya, kalian bisa ikuti terus, pantau terus lewat operator sekolah kalian atau guru atau siapapun yang mengurusi tentang SNMPTN ya, atau tentang PDSS.
Berikutnya adalah tentang persyaratan peserta. Nah, persyaratan peserta apa aja? Siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul. Yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing PTN. Yang kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Pastikan kalian terdaftar di PDSS sekolah ya. Dan NISN bisa kalian cek online juga bisa. Ketiga, memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS ya. Jadi mulai hari ini kalian bisa ngecek, nanti kan setelah penerimaan raport di semester 5 kalian bisa ngecek tuh dari semester 1 sampai dengan semester 5 nilai kalian bagaimana ya. Kalian bisa membuat tabelnya sendiri, memperkirakan kalian lolos di berapa persen tadi ya. Kalau misalkan akreditasi sekolah kalian A, lolos di 40% atau tidak ya, kalian bisa memperkirakan itu. Kemudian yang terakhir, peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi kalau misalkan nanti kalian memilih program studi yang serumpun dengan bidang seni atau olahraga, kalian wajib mengunggah portofolio. Portofolio seperti apa nanti akan diberikan lebih jauh oleh LTMPT. Kemudian tentang pilihan program studi. Yang pertama, ini aturan memilih program studi. Jadi kalian harus paham betul cara memilih program studi ya. Jangan sampai asal kemudian yang mengakibatkan kalian gagal lolos di SNMPTN. Perhatikan betul. Yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Misalkan nih, kalian milih di Universitas A. Kalian bisa milih 2 program studi di Universitas A, sama-sama di Universitas A. Atau kalian milih di Universitas A 1 program studi dan milih di Universitas B 1 program studi ya, PTN ya, perguruan tinggi negeri. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, ini perhatian baik-baik adik-adik. Jadi kalau misalkan kalian ingin memilih 2 program studi ya, tadi kan boleh di 1 universitas, boleh di 2 universitas. Pastikan kalau kalian ingin memilih 2 program studi, misalkan di 2 universitas yang berbeda, maka salah satu universitas yang kalian pilih harus pada provinsi tempat SMA atau sekolah kalian. Ya, kalau sekolah kalian misalkan di provinsi Jawa Tengah, maka salah satu universitas yang kalian pilih harus berada di Jawa Tengah. Itu ya, yang satu bebas. Tetapi kalau kalian memilih 2 program studi pada 1 universitas yang sama, maka kalian boleh bebas memilih di universitas provinsi manapun. Ingat baik-baik ya. Kemudian yang ketiga, disarankan tidak lintas minat. Ya, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Sebetulnya ini juga tergantung dari PTN yang dituju, tapi akan lebih aman ketika kalian tidak melakukan lintas minat. Artinya apa? Kalau di SMA kalian jurusannya IPA, maka pilihlah prodi yang mensyaratkan IPA. Ya. Kalau SMA kalian jurusan IPS, maka pilihlah prodi yang jurusan IPS. Artinya disesuaikan dengan sekolah kalian jurusannya apa, SMA-nya apa, MA-nya apa, atau SMK-nya jurusannya apa, gitu ya. Apa saja yang perlu diperhatikan selain yang saya sebutkan tadi dalam memilih program studi? Yang pertama, akreditasi PTN pilihan kamu. Ya, yang kedua, akreditasi prodi pilihan kamu. Ini menunjukkan tingkat kesulitan tembus SNMPTN atau tidak. Gitu ya. Kalau universitasnya akreditasi A, prodinya akreditasi A, mestinya itu jurusan favorit ya. Kalian harus menimbang juga nilai saya bisa atau tidak, nilai saya memenuhi atau tidak ya, bisa dipertimbangkan itu. Berikutnya adalah passing grade. Passing grade prodi pilihan kamu di tahun lalu, paling enggak 2020. Kemudian daya tampung prodi pilihan kamu tahun lalu, itu juga dipertimbangkan ya. Daya tampungnya dipertimbangkan, kemudian passing grade-nya dipertimbangkan. Kalau misalkan ada data tentang passing grade, akan lebih memudahkan kalian untuk memilih ya. Nah, daya tampung itu juga nanti kan dilihat berapa persennya ya untuk yang dialokasikan pada SNMPTN. Itu ya adik-adik ya. Jadi nanti dari situ kita bisa lihat tingkat kefavoritan jurusan yang akan kamu pilih. Baik, berikutnya tentang
Nah, tahapan. Yang pertama adalah tahapan pendaftaran SNMPTN. Kemudian pengumuman kuota oleh LTMPT ya, bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Jadi kalau akreditasinya A, jumlah siswanya 360 katakanlah, berarti 40%-nya dari 360 yang berhak mengikuti SNMPTN. Gitu ya. Berikutnya adalah registrasi atau mendaftar akun LTMPT. Berikutnya registrasi akun LTMPT bagi siswa. Kalau yang pertama bagi sekolah, yang berikutnya bagi siswa. Tanggalnya sama ya. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah menentukan calon peserta, siapa saja pesertanya. Oke. Kemudian pengisian PDSS itu tugasnya sekolah. Pendaftaran SNMPTN nanti dikoordinir oleh sekolah biasanya. Kemudian pilihan PTN dan program studi. Kalian betul-betul dari sekarang mulai mengintip-ngintip ya, melihat mana prodi-prodi yang akan kalian jadikan target sasaran ya. Daya tampungnya, passing grade-nya, memenuhi tidaknya nilai kalian untuk memilih prodi itu. Kemudian pengunggahan portofolio bagi yang seni dan olahraga, kemudian seleksi jalur SNMPTN, baru pengumuman hasil kelulusan SNMPTN. Setelah itu dilanjutkan terakhir daftar ulang. Nah, pengumuman kuota itu pada tanggal 28 Desember 2020 adik-adik. Pengumuman kuota yang pertama ya, bahwa di sekolah kalian itu termasuk 40%, 25% atau 5% ya. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 15.00. Ini biasanya dilakukan oleh sekolah. Kalau misalkan, loh sekolah kami sudah A kok kuotanya hanya 25% gitu ya, itu bisa disanggah. Baik, berikutnya adalah tentang ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jadi gini, perhatikan baik-baik. Kalau kalian jurusan IPA, maka yang dilihat adalah matematika. Matematika apa? Matematika wajib, ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Itu kalau jurusan IPA. Kalau jurusan IPS apa? Matematika wajib ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kalau jurusan bahasa, matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Ya, kalau Perancis ya Perancis, Jerman, Jepang, dan seterusnya. Oke, kalau SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Nah, kalian kompetensi keahliannya apa? Misalkan akuntansi berarti akuntansi. Oke, itu ya. Nah, dari nilai itu kemudian diakumulasikan, dibuat rata-rata atau dibuat jumlah totalnya gitu ya, dari semester 1 sampai semester 5, baru kemudian kalian akan di ranking sampai dengan, kalau akreditasi sekolah kalian A, berarti di ranking sampai dengan 40% dari total jumlah seluruh siswa. Itu ya. Nah, nanti akan diumumkan oleh sekolah siapa saja yang berhak mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN 2021. Yang kedua adalah sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jadi kalau misalkan ada nilai yang sama nih jumlahnya, maka akan diprioritaskan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik lainnya. Misalkan piagam penghargaan, kejuaraan, dan seterusnya. Maka itu akan diprioritaskan lebih dulu. Bisa dipahami ya. Berikutnya yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Kalau A ya berarti 40%, kalau B 25%, kalau C atau yang lainnya hanya 5% saja. Oke, tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi SNMPTN 2021 di laman LTMPT www.ltmptac.id. Oke. Kita lanjutkan berikutnya apa? Tentang jadwal kegiatan SNMPTN tahun 2021. Kalian perhatikan betul jadwalnya ini, kalian catat ya, disimpan di Android kalian, di smartphone kalian supaya tidak lupa ya. Baik, demikian adik-adik, semoga informasi ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan strategi lolos SNMPTN di tahun 2021. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.